naming, plate naming, terus struktur naming, lalu attribute based naming. Oke, lanjut saja kita ke naming ya. Naming bisa disebut sebagai sebuah nama dalam sistem tersebar adalah sebuah deretan karakter yang digunakan untuk mewakili sebuah entitas. Entitas terdiri dapat berupa secara praktis, secara berarti apapun baik yang bersifat fisik seperti komputer, printer, media penyimpanan atau modem, maupun bersifat abstrak, logik seperti berkas file, user, process, mailbox, dan seterusnya. Untuk memaparkan entitasnya dalam sistem tersebar, pengguna perlu mengakses entitas-entitas tersebut melalui suatu yang disebut access point, address, atau alamat. Lalu sebuah entitas dapat memiliki beberapa alamat seperti halnya seorang dapat memiliki beberapa nomor telepon genggam. Contoh lainnya adalah orang yang berpindah seperti kota atau negara, maka nomor teleponnya sering harus diubah sesuai dengan sistem kode area atau negara. Jenis-jenis nama lain yang terdapat melakukan khusus selain alamat adalah indefinite dengan sifat-sifat sebagai berikut. Mewakili paling banyak satu entitas. Setiap entitas diwakili oleh paling banyak satu identifier. Sebuah identifier selalu mewakili entitas yang sama. Lalu satu lagi jenis nama penting adalah nama dengan sifat user friendly yang mudah dibaca dan diingat oleh manusia. Nama ini biasanya terdiri dari deretan karakter yang dikenali manusia seperti nama pada file atau nama yang digunakan pada domain name. Penamaan juga suka disebut sebagai penamaan yang tidak memiliki struktur tertentu. Nama dalam plate naming terdiri dari deretan bit karakter yang tidak mengandung informasi. Lalu ada teknik resolving. Ada beberapa solusi dalam menyelesaikan masalah menemukan pasangan alamat, yaitu dengan broadcasting, forwarding pointer, home base, atau pakai hierarchical search tree. Yang pertama, broadcasting. Broadcasting adalah mengirimkan sebuah pesan berisi permintaan pasangan identifier. Contohnya ARV. Multicasting juga disebut mengirimkan pesan hanya ke beberapa entitas dalam jaringan. Contoh pada unit bergerak seperti laptop, yang terkoneksi dengan jaringan nirkabel. Forward pointer. Pada teknik ini setiap kali sebuah entitas berpindah lokasi dan mendapatkan alamat baru, maka entitas tersebut meninggalkan informasi mengenai lokasi barunya di lokasi lamanya sedemikian sehingga entitas lain yang mencarinya dapat menulisnya sejak perpindahan dari koneksi dengan entitas tersebut. Home base approach, yaitu sebuah teknik resolving demikian sehingga sebuah entitas bergerak memiliki entitas agen dengan sebuah alamat tetap yang menjadi alamat rumah. Nah, ini prinsip mobile IV. Maksud dari mobile IV ini sangat sederhana. Jadi ketika si klien ini berpindah-pindah tempat, si IP-nya itu akan mobile, jadi bisa secara otomatis berpindah IP. Lalu hierarchical search tree. Pada teknik ini jaringan dibagi menjadi beberapa bagian, yaitu dengan top level domain, subdomain, dan lab domain. Ini yang domain ini ya seperti halnya sebuah tree ya, yang dari awal satu menyebar menjadi banyak. Lalu sistem penamaan biasanya mendukung penggunanya yang terbentuk dari beberapa nama yang sederhana dan mudah dikenal manusia. Namespace, yaitu nama-nama biasanya diatur menjadi sesuatu yang dikenal sebagai ruang nama. Namespace untuk nama yang terstruktur dapat direpresentasikan dalam bentuk graph. Namespace ada dua macam, yaitu simpul daun yang merepresentasikan entitas. Yang keduanya simpul direktori yang memiliki ujung-ujungnya yang bernama dan menunjukkan pada dari simpul daun lain. Nah, ini adalah grafik penamaan yang umum dengan satu root node. Maksud dari satu root node itu ya awalnya itu hanya satu root nodenya, lalu menyebar menjadi beberapa node. Lalu name resolution. Nama resolution merupakan istilah untuk proses pencarian looking up
sebuah nama ketika kita mendapatkan part dari nama tersebut. Proses name resolution ini akan menghasilkan identifier dari sebuah simpul yang dilalui pada proses tersebut. Lalu implementasi namespace yaitu inti dari layanan penamaan, yaitu sebuah layanan yang digunakan oleh user untuk menambah, mengurangi, dan mencari nama. Pada sebuah LAN, layanan ini biasanya disebut sebuah server name server saja, namun pada sistem terdistribusi skala besar, layanan ini melibatkan beberapa name server. Namespace yang digunakan pada sistem terdistribusi skala besar dan mungkin melibatkan seluruh dunia, contohnya internet. Lalu pada implementasi dengan alasan efektivitas namespace dibagi menjadi 3 lapisan, yaitu lapisan global, lapisan administrasional, dan lapisan manajerial. Lalu ini dari penamaan DNS ya. DNS sebagai servernya, lalu dibagi menjadi ke beberapa cabang ya. Lalu atribut based naming sering bertambah informasi yang dapat diakses dari sebuah entitas. Maka diperlukan sebuah cara agar pengguna dapat mencari dan mengakses suatu entitas dan memberikan keterangan menjadi entitas. Salah satu cara yang populer adalah menggunakan atribut based naming ya, atau disebut penamaan berbasiskan atribut. Dengan teknik ini sebuah entitas diasosiasikan dengan menjadi atribut yang memiliki nilai tertentu menggunakan pencarian berdasarkan kriteria tertentu berupa jenis dan nilai atribut yang dimiliki entitas yang dicarinya. Lalu sistem penamaan berdasarkan atribut lebih sering dikenal sebagai directory service. Ya, directory service entitas memiliki beberapa atribut yang dapat digunakan sebagai kriteria pencarian. Contohnya atribut dalam halnya mencari email. Terus implementasi hierarki LDAP atau Lightweight Directory Access Protocol adalah contoh nyata dari implementasi sistem directory service. Mungkin itu saja presentasi yang dapat saya sampaikan. Maaf bila ada salah kata. Bila topik wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.